Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dani Sopandi, mahasiswa UIN Cirebon. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu dari kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Dan video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Nah, salah satu dari catatan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yaitu terkait hasad. Apakah teman-teman tahu apa yang dinamakan hasad? Nah, mari kita bahas bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat hasad ini. Imam Al-Ghazali memberikan definisi yang secara jelas di dalam kitab Bidayatul Hidayah terkait hasad ini, yaitu apa? Kata Imam Al-Ghazali, "Huwallazi yashqu 'alaihi in'amullahi subhanahu." Yaitu hasad adalah orang yang merasa berat dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, min khizanati qudratihi ala 'abdin, dari nikmat gudang-gudangnya Allah yang diberikan ke seorang hamba dari hamba-hambanya Allah. Nikmat ini berupa bimalin, harta, atau ilmin atau ilmu, atau mahabbatin fi qulubin nas, atau kecintaan di hati manusia, atau hadin min hudud, atau kedudukan-kedudukan. Nah, orang yang hasad, dia tidak ridho akan nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat tersebut. Satu catatan Imam Al-Ghazali dalam hasad ini yaitu ada bahaya dari sifat hasad ini. Karena hasad ini merupakan penyakit hati, yang mana penyakit hati ini wajib dihilangkan oleh setiap manusia. Yang pertama apa? Yang pertama, hasad ini bahayanya sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa hasad ini al-hasadu ya'kulu al-hasanat kama ya'kulu an-nar al-haqaba. Yaitu hasad ini menghilangkan, memakan apa? Memakan kebaikan-kebaikan. Memaikan kebaikan-kebaikan semua dilahap dengan hasad. Analoginya yaitu seperti kama ya'kulu an-naru al-haqaba, seperti kayu api membakar. Seperti api yang membakar kayu bakar. Api yang membakar kayu bakar, otomatis tidak ada yang tersisa. Nah, dengan adanya sifat hasad dalam hati kita, maka amal sholat hilang, amal zakat hilang, amal puasa hilang, dan amal-amal yang lainnya akan hilang. Nah, yang kedua terkait dengan bahayanya hasad, Imam Al-Ghazali memberikan catatan apa? Wal hasudu huwa al-mu'adzab alladzi la yurham. Orang yang hasad ini tidak akan tenang batinnya, selalu merasa tidak tenang, bahkan ketika dia hidup ila mautihi, sampai ketika dia akan mati dia tidak akan pernah tenang. Nah, yang ketiga dari bahaya hasad ini adalah yaitu wal adzabul akhirati asyaddu wa akbar. Bahkan siksaan ini tidak cukup di dunia bagi orang yang hasad tadi, sampai dia meninggal hasad akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang hasad ini. Maka sebaik-baiknya manusia, orang yang beriman, kita wajib menjauhi dari sifat hasad-hasad ini. Karena apa? Bahaya sudah jelas. 3 kriteria yang akan menghancurkan amal ibadah kita dan konsekuensinya sudah jelas. Kalau kita simpulkan bahwa hasad ini, saya mencoba dengan satu lafaz, yaitu satu kalimat, yaitu SMS.
bahwa hasad ini adalah senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itu kategori dari hasad. Bahkan lebih parahnya lagi kata Imam Al-Ghazali, walaupun hasad ini cabangnya dari sifat syahwi yaitu kikir, maka hasad ini lebih parah. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, hasad bentuk kikir yang lebih dalam. Karena apa? Karena bukan saja tidak mau memberi, tapi tidak rela orang lain diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan itu ingin hilang dari orang lain, walaupun si orang hasad ini tidak sama sekali mendapatkan nikmat tersebut. Barangkali ini korelasi dari antara sifat hasad dan sifat syahwi, sifat iri hati dan sifat kikir. Bahkan ketika si orang hasad ini menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, dan dia pun tidak mendapatkan nikmat tersebut atau tidak pindah kepadanya, maka kata Imam Al-Ghazali, bahada fahuwa muntahal khubsi. Ini adalah keburukan yang lebih tinggi, yang lebih yang lebih bahaya. Muntahal khubsi, yang lebih tinggi, yang lebih bahayanya kejelekan. Itu perkataan Imam Al-Ghazali. Harapan kita semua, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah terjaga dari sifat hasad ini, dan mudah-mudahan orang sekitar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh dengan terhindar dari sifat hasad, sehingga antara muslim tidak ada saling menghasut, tidak ada saling mencaci dengan adanya rasa hasad di dalam hatinya. Maka layaknya seorang muslim seperti satu bangunan, ketika sakit maka semuanya akan merasakan sakit. Atau halayaknya seorang muslim seperti anggota badan, ketika salah satu sakit, mereka anggota badan yang lain akan merasakan sakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas LDKK Literasi Digital Kitab Kuning kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.